Hari ini 3 Maret 2025, tepat tanggal 3 Maret 1924 Masehi, 101 tahun sudah umat Islam di seluruh dunia telah kehilangan perisai yang telah menjaga harta, keamanan, akidah, darah, dan kehormatan selama kurang lebih 13 abad lamanya. Umat Islam yang dulunya bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu khilafah, dan diterapkan hukum Quran secara kafah, kini tercerai-berai menjadi 50 negeri-negeri kecil dan disekat dengan nasionalistik, plus diterapkan hukum kufur yang lahir dari hawa nafsu. 101 tahun sudah umat Islam hidup tanpa seorang pemimpin, tertindas di mana-mana, tanah dan kehormatannya dirampas. Umat Islam yang berjumlah lebih dari 2 miliar tidak berdaya menghadapi musuh yang jumlahnya sangat kecil. Akhirnya kita menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. 2 miliar lebih hanya bisa berteriak meminta pertolongan, menyaksikan saudaranya dibantai, laksana anak ayam yang kehilangan induknya. 3 Maret 1924 juga menjadi awal dari penjajahan Zionis Israel atas bumi Palestina dan seluruh negeri muslim lainnya. Sampai kapan penjajahan ini? 3 Maret 1924 adalah awal dari semua penderitaan umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa 3 Maret mengingatkan kita pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu, sebuah hadis yang sangat jarang disampaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh simpul-simpul Islam akan terlepas satu demi satu. Setiap kali satu simpul terlepas, orang-orang bergantung pada simpul berikutnya. Yang pertama terlepas adalah al-hukum, pemerintahan Islam atau khilafah, dan yang terakhir adalah sholat. Semua problematika yang menimpa umat Islam hari ini adalah akibat ketiadaan khilafah sejak 101 tahun yang lalu. Maka solusi tuntas untuk menyelesaikan semua problematika hanya dengan tegaknya syariah secara kafah dalam bingkai khilafah. Mencari solusi selain penerapan Islam kafah dalam sistem khilafah adalah kebodohan yang nyata dan penyesalan di hari kemudian. Hari ini 101 tahun yang lalu, Khilafah Utsmaniyah resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal dengan dukungan penjajah. Bukan sekadar perubahan politik, ini adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah umat Islam. Dengan runtuhnya khilafah, umat kehilangan perisai yang melindungi mereka. Dan sejak saat itu, kehinaan, perpecahan, dan penjajahan menjadi nasib yang terus menimpa kaum muslimin. Lihatlah dunia Islam hari ini. Negeri-negeri muslim dipecah belah dengan batas nasionalisme sempit. Hukum Allah diganti dengan aturan manusia. Dan saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, dan banyak tempat lainnya terus menderita tanpa ada kekuatan yang membela. Semua ini bukan kebetulan, tetapi
konsekuensi dari hilangnya institusi yang dulu menyatukan dan melindungi kita. Kita tidak boleh hanya menjadi saksi sejarah. Menolak lupa bukan sekadar mengenang, tetapi juga berjuang agar umat ini kembali memiliki pemimpin yang menerapkan syariat secara kafah dan membebaskan kaum muslimin dari cengkraman sistem sekuler yang telah menghancurkan kita selama 1 abad lebih. Saatnya sadar, saatnya bergerak, karena khilafah bukan sekedar kenangan, ia adalah kewajiban.